سلبي الحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar beserta keluarga besar beliau, putra-putra beliau, menantu dan beliau semuanya, kita doakan mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umurnya, Allah selalu berikan sehat walafiat, Allah mudahkan semua urusannya, Allah mustajabkan semua doanya, Allah sampaikan segala hajatnya, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bahar, mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah senantiasa selalu panjangkan umurnya, Allah selalu berikan sehat walafiat, Allah Ta'ala berikan rezekinya yang banyak, yang halal, yang barakah. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah bersama beliau daripada dzurriyyahnya Nabiuna Muhammad dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Komarudin Al-Mukarram, Ustaz Bahrul Ulum, segenap para asatid, para bapak haji, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Ta'ala. Di antaranya nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman wa nikmatul Islam, sehingga kita dengan hadirnya ini mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, imam dan panutan kita, baginda Rasul Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga yang disucikan, segenap para sahabatnya yang mulia, termasuk kita sebagai umatnya yang selalu konsekuen dalam melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan kelak kita nanti berharap mendapatkan syafaatul uzma di hari yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita baca kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, sebuah karya besar Al-Imam Al-Billah Al-Wali Al-Kutub Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini menjadi satu nasihat buat kita sebagai pegangan hidup kita agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Imam Haddad rahimahullah taala, idza asaba musibatan faqawi imanakum illallah wa rasulih. Berkata Sayyid Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala, apabila telah terjadi musibah, apakah itu banjir yang melanda, gunung yang meletus, kemudian wabah penyakit, musibah, kemudian kesulitan diri kita, kata Imam Haddad, yang pertama kita diajarkan oleh beliau, faqawi imanakum, kuatkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita saudara sekalian punya pegangan hidup, punya akidah bahwa segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, idza kana asaba musibatan falahu salah satu asbabin. Apabila Allah Ta'ala telah menurunkan musibah di muka bumi ini, penyebabnya menurut kacamata agama, kata Habib Allah bin Haddad, sebabnya ada 3 faktorisasi. Musibah terjadi di muka bumi ini, apakah banjir melanda, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, covid, kesulitan kita, kata Imam Haddad, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyebabnya ada 3 faktorisasi. Yang pertama, beliau kutip Al-Quranul Karim surah Az-Zumar. Allah Ta'ala berfirman, wa makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Yang artinya Allah Ta'ala tidak akan menurunkan musibah apapun di muka bumi ini, wa anta fihim, selama ada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, sejarah telah mencatat selama perjalanan 63 tahun bumi ini didiami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu adalah kurun yang paling terbaik, tidak pernah terjadi apapun. Kemudian Nabi mengatakan kurun kemudian adalah kurun di zamannya para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu ahli tafsir mengatakan bagaimana ketika Rasulullah sudah tidak ada di bumi ini. Makna ayat ini saudara, wa anta bihim ditafsirkan selama orang masih melaksanakan perintah ajaran Habibuna Muhammad, mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah, mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, mencintai keluarganya junjungan Habibuna Muhammad, segenap para zuriyahnya Rasulullah, para habaib, para syarif, para sayyid, para sayyidah, maka bumi ini tidak akan diturunkan musibah oleh Allah Ta'ala. Faktorisasi menjelaskan saudara sekalian, banyak kata Imam Haddad di zaman sekarang umat Islam yang identitasnya muslim tapi mereka jauh dari ajaran junjungan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, banyak gak orang-orang yang ngaku Islam, KTP-nya Islam gak sholat? Banyak gak? Banyak gak umat Islam yang kaya mengaku muslim gak bayar zakat? Banyak gak? Banyak. Yang kaya banyak, yang pelit banyak saudara sekalian. Ya, kemudian yang berbuat dosa juga banyak. Akhirnya Allah Ta'ala akibat kita jauh dari tuntunan ajaran Habibuna Muhammad, Allah turunkan musibah di tengah-tengah kita. Yang kedua, kata para tafsir, kurangnya zaman sekarang orang sudah sekalian mencintai daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai fi fi'lihi wa amalihi wa aqidati. Baik perbuatannya Nabiuna Muhammad, akhlaknya Rasulullah, akidahnya Nabi Muhammad sekarang sudah banyak dijauhkan orang. Orang zaman sekarang banyak mengidolakan di luar muslim. Kemarin saudara pemain bola Eropa, pemain apa, sepak bola Amerika bergulir. Orang idolakan siapa tuh? Ronaldo. Jagokan Ronaldo. Orang sampai nggak pasal pada tidur, kalau malam nggak tidur orang. Ada nggak orang kita nggak tidur sampai kebanyakan baca salawat nggak tidur? Ada nggak? Jarang. Tapi orang rela yang meluangkan waktunya untuk bergadang nonton bola, menyaksikan pertandingan sampai nggak tidur bermalam-malam. Tapi orang sedikit yang tidak tidur malam dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang orang sedikit sekarang yang bangun malam sampai kakinya mereka bengkak. Jarang. Lihat baginda Nabi Muhammad sallam, saudara, saking banyak ibadahnya di waktu malam. Beliau qiyamul lail sampai dia punya 2 tumit bengkak saudara sekalian. Sampai Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Ta'ala? Bahkan kunci surga ada di tanganmu ya Habibullah, wahai kekasihnya Allah Ta'ala. Nabi jawab saudara dengan lisannya yang begitu manis. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, apalah akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah kau ingin tidak menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Subhanallah. Lihat akhlaknya Nabi kita, asyraful anbiya wal mursalin, dosanya sudah diampuni, yang lalu akan datang, tapi ibadahnya luar biasa. Lah kita nggak ada yang jamin saudara, dosa kita seabrek-abrek. Kita kadang-kadang lalai, udah bebas berdosa. Ada orang aku bebas berdosa, la haula wala quwata illa billah. Penyebabnya ini musibah diturunkan oleh Allah, wa anta bihim, karena kita sekarang umat Islam jauh, mereka sudah meninggalkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat saudara, orang pecah waris dulu pakai aturan untuk aturan agama, namanya apa? Faraid. Sekarang macam pecah waris nggak pakai faraid, pecah pakai di pemerintahan. Orang saudara pakai hukum, nggak pakai hukum agama, pakai hukum dunia. Akhirnya Allah yang menciptakan dunia ini saudara marah karena hukum dipermainkan. Turunlah musibah di tengah-tengah kita. Na'udzubillah summa. Kata Imam Haddad, kalau sudah terjadi begini, faqawi imanakum illallah wa rasulih. Kuatkan iman kita, akidah kita, keyakinan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad. Artinya apa? Banyakin ibadah, rajin duduk di majlis taklim. Ini terbalik. Saat musibah terjadi, saudara, harusnya kita banyak berdoa. Orang berkumpul di masjid, membaca ratib, baca berdoa supaya COVID ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi faktanya Pak, masjid ditutup, sholat Jumat tidak diadakan saudara sekalian, bahkan bisa jadi sholat Idul Adha tidak ada. Kenapa? Karena umat Islam memang gak ada yang berani. Jangan nanti kalau kumpul di masjid kita COVID. Buktinya saudara sekalian, orang gak ada yang mati di masjid kena COVID. Ada kita dengar gak di berita? Orang mati di masjid At-Taqwa, 20 orang mati di masjid, ada gak? Ada yang mati gak di majlis taklim? Ada 10 orang, gak ada. Yang mati di mana? Di rumah sakit saudara sekalian. Di rumah sakit pada mati, di majlis taklim alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, apalagi kita di majlisnya Bahrul Ulum ini, majlisnya Sayyid yang punya darah dengan Habibuna Muhammad SAW. Ini majlis bersih saudara, dijaga oleh Allah Ta'ala. Umat Islam, umat yang paling bersih di antara umat yang lain, betul nggak?
Kalau negara menganjurkan untuk bersuci, umat Islam lebih dulu, saudara. Ya, kita sudah mandi, sudah wudhu 1 hari 1 kali, 5 kali kita cuci tangan, 5 kali kita wudhu, 5 kali kita mandi. Apakah kita lebih bersih dari mereka? Kita suruh cuci tangan, yang nyuruh cuci tangan banyak, yang nyuruh makan nggak ada. Di jalanan banyak informasi, cuci tanganlah Anda. Di sana ada cuci tangan, nggak ada yang habis cuci tangan makan, nggak ada. Yang ada suruh cuci tangan mulu kita, cuci tangan, cuci kaki, cuci ketek, kagak makan kita. Tinggal duduk di majlis Bahrul Ulum, dapat pahala, dapat barokah, dapat kemuliaan, dapat makan, dapat duit, berkah hidup dunia akhirat, betul. Ini saudara sekalian, jangan sampai umat Islam kita tertipu, kita akibat takut. Ini orang ada yang nggak keluar dari rumah. Ya Allah, ke masjid takut kena COVID, nanti kena COVID, jangan. Mati dan hidupnya manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Haddad, faqawi imanakum illallah wa rasulih. Kuatkan iman kita, keyakinan kita, akidah kita kepada Allah dan Rasul. Wabtagil fawaidah, kata beliau, carilah solusi untuk menjaga kita sehat. Untuk sehat ini gampang, saudara. Makan yang enak-enak, ya, pikiran tidak luas, imun kita biar naik, suruh gembira aja. Ya, Al-Bahar, saudara. Wajahnya Al-Bahar tuh nggak pernah sedih dari zaman itu. Girang aja, punya duit ya, senang aja. Memang orang soleh begitu, nggak ada yang dia disulitkan dalam dunia ini, nggak ada, saudara. Mereka tidak pernah sedih, tidak pernah takut apapun urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nggak mau sakit pagi-pagi, nggak mau tidur merengkot, saudara kalian. Ya, takut ini takut, orang ini takut, akhirnya semakin takut, kena COVID, benar. Ya Allah, jangan berlebihan. Boleh kita takut, tapi jangan berlebih. Kita dikasih, ya, saudara sekalian, ultimatum oleh Rasul. Apa kata Nabi? Pegang hadis Rasul riwayat Imam Muslim. Man khafa Allah khafa kullu syai, wa man khafa kulla syai khafa kullu syai. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah, maka makhluk akan dibuat takut, saudara sekalian. Kalau kita benar-benar rajin ibadah, kita cuci tangan bersih, Allah akan jaga kita. Ya, itu mesti yakin. Ya. Barang siapa yang takut kepada Allah, makhluk akan dibuat takut oleh Allah Taala. Apapun dia takut, saudara sekalian. Sebaliknya, siapa yang takut sama makhluk, maka makhluk akan buat kita takut. Ketakutan sampai nggak keluar-keluar. Orang sampai nggak keluar dari kamar, sampai dia gulung kasur, kagak keluar-keluar dari kasur, akhirnya mati nggak ketahuan. Saking takutnya mau COVID. Di dalam kamar digulung kasur, palanya disumpuk kasur, akhirnya mati nggak ketahuan, saudara. Jangan biasa aja, ya. Hati-hati umat Islam, saudara sekalian, kita jangan terkadang, saudara. Ibadah kita gunakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kita punya Allah, punya Rasul. Selama itu kita jaga, kita yakin kepada Allah akan jaga. Apalagi kita baca Ratibul Hajat. Imam Haddad jauh-jauh sudah mengatakan, siapa yang baca Ratibul, Allah jaga, saudara sekalian, dirinya, keluarganya, hartanya. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping kanan dan kiri, dijaga oleh Allah Ta'ala 1 kali 24 jam. Coba bayangin, saudara, Anda baca ratib pagi sampai sore dijaga, baca ratib sore sampai pagi dijaga. Kenapa? Ini janjinya Imam Haddad rahimallahu ta'ala wa ardah. Kadang-kadang kita nggak percaya, malah ngumpulin cabai. Ada di kampung saya orang sakit takutnya ke COVID, obatnya cabai diminum sekilo. Udah bukan baik, modal doang. Ya nggak benar, baca ratib, kasih air, saudara sekalian. Bukan air menyebabkan ini, bukan. Air ini sebagai wasilah dengan barokahnya Ratibul Haddad, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ulama-ulama kita sayang kalau ada apa baca ratib. Dikit-dikit baca ratib. Kenapa? Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, informasi dari Imam Haddad, penyebabnya penyakit wabah diturunkan ke dunia ini. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan musibah selama kita banyak bertobat. Saudara, umat Islam sekarang sudah banyak lalai. Sholat zuhurnya udah mau asar, sholat asarnya udah mau maghrib, sholat maghribnya udah mau isya, isyanya udah mau subuh. Bagaimana kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak tak? Banyak. Wa hum yastaghfirun, banyak orang yang berdosa tapi kepada bertobat. Ya, pejabat-pejabatnya, saudara, mendolimi satu dengan yang lain. Dia makan uang rakyat, kegegaras uang rakyat dalam kesulitan luar biasa. Allah murka, Allah marah. Yang punya dunia ini Allah Rabbul Alamin. Mereka zolimi, saudara sekalian. Allah turunkan wabah musibah. Maka ketika musibah terjadi ini, diajarkan oleh Rasulullah SAW, perbanyak istighfar kepada Allah dan berbanyak taubat, mengembalikan hak orang lain kepada orang lain.
Yang ketiga, kata Imam Haddad, saudara sekalian, wabah ini turun. Beliau sebutkan Al-Quran surah An-Nahl. Apa kata Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, ya, Dhaharat fasadu, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Gunung, saudara, pada merosot, gunung merosot, ya, pada longsor. Sebabnya apa? Kayunya pada ditebangin, gunungnya digali, tanahnya dijual, dan merosot, ya. Banjir kejadian, wabah kejadian, ini bisa jadi ulah-ulah kita juga. Ada manusia-manusia yang bermain di dalamnya. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur majelis ini selalu dibuka, saudara. Kenapa? Kita yakin guru kita Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar mengajak kita untuk sehat supaya kita selamat dunia dan akhirat. Di mana-mana majelis tutup, semuanya takut. Majelis taklim tutupin bakul. Majelis taklim ditutupin bakul. Tanya, kenapa nggak buka? Belum dibuka bakulnya, ketakutan. Ya Allah, saudara sekalian, ikutin ulama-ulama, guru-guru yang mereka punya nasab dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, saudaranya. Kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul janjinya, kalau kita dekatkan diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang soleh, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan Covid ini, biasa-biasa aja, ya. Jangan berlebihan, jangan biasa aja. Penting imun kita biar naik, semangat hidup yang main. Semangat hidup biar semangat. Pagi-pagi olahraga, baca banyak sholawat, saudara sekalian. Ya, sering-sering banyak lihat bini, istri sering lihat bini sering-sering pakai bedak. Kalau bini pakai bedak, katanya ajar. Seneng kita. Kalau bini mukanya pusut begitu, kita jadi empat juga kadang-kadang. Ya. Makanya bini kita sekarang di zaman lagi Covid ini suruh pada dandan yang cakep supaya kita pada semangat. Lah bagaimana laki kagak semangat? Bini lihat mukanya pada kayak curut gitu. Bau curut, bau terasi, pagi-pagi mukanya kedemongan. Ya, di jalanan cakep-cakep. Ya. Iya. Ya Allah, coba ibu-ibu di rumah nih lagi zaman Covid begini pakai dandan yang rapi, bedak-bedaknya yang rapi, pakai wangi-wangian. Laki juga pagi-pagi semangat. Lah bagaimana nggak selamat? Kain yang dari malam masih pakai bau pain pesting, ya, KTK bau curut, mulutnya bau terasi, kopinya bau jengkol, ya. Bagaimana kita hidup bersemangat, lihat bini layu begitu, ya Allah, bagaimana kita pengen seger, lihat bini kan seger bang. Kalau bini dandan mulu, cakep seger. Ya Allah semangat, kalau bini gue cakep senyum, punya duit kayak agak punya duit kayak senyum aja ibu. Jadi laki semangat. Lah ini pagi-pagi udah kekemben aja ya Tuhan. Udah amplean ya. Allah hidup kagak, mati kagak tuh bini sudah kalian. La haula wala quwwata. Bikin semangat. Hidup kita zaman sekarang dalam keadaan biar semangat ya. Jangan kita putus asa, jangan takut berlebihan. Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ikuti guru kita. Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar tuh gak pernah sakit, saudara sekalian. Habib Wanting dari dulu, dari tahun atum sudah gak pernah sakit, kecuali dia tabrakan dah tuh. Kalau tabrakan dia sakit bentaran dah. Tabrakan matanya copot, saudara sekalian. Gak ada orang matanya copot. Ditampal pakai benang ngalu. Ini jadi sayyid. Jiwa raganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua zuriyahnya Rasulullah dijaga, saudara. Kalau kayak kita tabrakan mata kita keluar, modal kita nggak jadi orang. Dan Habib Husain Al-Bahar matanya dimasukin, saudara. Bila orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendekatlah kepada zuriyahnya Rasul. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita baca Fatihah, mohon kepada Allah, kita doakan guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar beserta keluarganya selalu dijaga Allah. Kemudian kita doakan dari harimnya Habib Umar yang sedang dalam keadaan kurang sehat, ya Allah, dengan barokahnya majelis, dengan barokahnya Habib Husain bin Mustafa Al-Bahar, dengan berkahnya Habib Abdul Haddad penyakitnya, guru kita harimnya, istrinya Habib Umar segera penyakitnya disembuhkan, disehatkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu Fatihah. Ada jamaah kita yang meninggal nih, enggak ada. Bang Haji Mukhtar ya. Bang Haji Mukhtar baru saja meninggal dunia. Saya punya saudara minggu kemarin meninggal, perempuan. Minggu kemarin saudara saya 3 meninggal. Encing, bibi, adik 3. Jadi 1 minggu 3. Saya bilang ini semuanya datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah semuanya datang dari Allah, kembali. Mudah-mudahan yang baru saja meninggal dunia, saudara sekalian, keluarga kita, jamaah kita,
mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.